Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sofwatun Nada selaku dosen pengampu mata kuliah struktur dan perkembangan hewan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarifah Nur Hadisa. Saya berasal dari Tadris Biologi B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 2008 10 6035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai review jurnal yang sudah saya review. Jurnal yang saya review itu dengan judul mengidentifikasi faktor gizi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Kota Depok tahun 2019. Jurnal ini ditulis oleh Isti Istiana Septiani dan Gusti Kumaladewi yang dipublikasikan pada tahun 2020. Diabetes mellitus atau yang biasa kita singkat sebagai DM merupakan penyakit kronis yang menjadi tantangan di dalam dunia kesehatan. Diabetes mellitus sendiri merupakan salah satu penyakit tidak menular atau PTM yang menyebabkan 1,6 juta kematian di dunia pada tahun 2010. Selain faktor obesitas dan aktivitas fisik yang rendah, indeks glikemik dan beban glikemik juga dipengaruhi oleh karbohidrat total, kadar serat, kadar protein, dan lemak. Konsumsi makanan dengan indeks glikemik dan beban glikemik rendah, seperti halnya ampas kelapa dan ampas tahu, dapat menurunkan berat badan pada penderita obesitas dan memberikan efek penurunan glukosa darah pada penderita DM atau diabetes mellitus. Oleh karena itu, peneliti ingin mengidentifikasi faktor gizi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Kota Depok tahun 2019. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan cross-sectional dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point-time approach. Penelitian ini melihat variabel kadar gula darah, karakteristik diantaranya jenis kelamin, umur, status gizi, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan, dan riwayat obat. Indeks glikemik dan beban glikemik pada pangan, kebiasaan sarapan, aktivitas fisik, kekuatan massa otot, serta obesitas sentral. Hasil dan pembahasan. Di sini digambarkan pada beberapa tabel, di mana tabel pertama ini merupakan hasil karakteristik responden. Dapat dilihat pada tabel pertama data karakteristik dari responden. Karakteristik responden yang dilihat yaitu jenis kelamin. Pada responden yang berjumlah 77 responden, diantaranya 12 laki-laki dan 65 perempuan, di mana presentasinya itu 15,6 laki-laki dan 84,4% itu perempuan. Karakteristik responden juga dilihat dari berdasarkan umur, di mana diantaranya dari 77 responden yang diteliti memiliki indeks umur dari 31 sampai 40 berjumlah 2 orang atau 2,6% dari responden yang diteliti. Umur 41 sampai 50 ada 16 orang atau 20,8% dari responden yang diteliti, dan 51 sampai 60 tahun itu berjumlah 59 orang, di mana indeks ini 76,6%. Karakteristik responden yang lain yang diteliti yaitu status gizi, di mana responden yang diteliti ini memiliki status gizi kurus berjumlah 2 orang atau 2,6%, yang berstatus gizi baik yaitu 26 orang atau 3,7 responden dari responden yang diteliti. Overweight itu 15 orang atau 19,5%, dan responden dengan status gizi obesitas
sebanyak 34 orang, di mana 34 orang ini jika dikonversikan menjadi persen yaitu 44,2% dari responden yang diteliti. Karakteristik responden lain memiliki pendidikan terakhir SD yaitu 19 orang atau 24,6%. Dan SMP 22 orang yaitu 28,6%, SMA 31 orang atau bisa kita lihat indeksnya itu 40,3%, dan sarjana itu berjumlah 5 orang atau 6,5%. Karakteristik responden lain yang diteliti yaitu pekerjaan, di mana beberapa pekerjaan diteliti yaitu responden paling banyak itu tidak bekerja, yaitu berjumlah 53 orang atau 68,9%. Pegawai swasta yang diteliti pada respondennya itu 6 orang itu atau 7,9%. Yang berstatus buruh pekerjaannya 1 orang atau 1,3%, berstatus pekerjaan sapam 2 orang atau 2,6%, wira swasta 14 orang 18%, dan terakhir yang memiliki pekerjaan guru yaitu 1 orang dan indeksnya 1,3%. Karakteristik responden lain yang diteliti yaitu penghasilan. Penghasilan yang di bawah 1 juta per bulan, responden 24 orang atau 31,2%. Responden dengan kisaran penghasilan 1 juta sampai 2 juta per bulan 30 orang atau 39,0%. Responden yang berpenghasilan 2 juta sampai 3 juta per bulan 12 orang atau 15,5%. 3 juta sampai 4 juta per bulan 8 orang atau 10,4%. Yang penghasilannya berada di kisaran di atas 5 juta per bulan ada 3 orang atau 3,9%. Tabel lain menggambarkan kadar gula darah, indeks glikemik, dan beban glikemik pada asupan pangan serta obesitas sentral responden. Dapat dilihat pada tabel kedua berikut. Kadar gula darah sewaktu atau GDS, responden yang memiliki kadar gula darah sewaktu normal berjumlah 22 orang atau 28,6%. Yang memiliki kadar gula darah sewaktu tinggi berjumlah 55 orang atau 71,4%. Indeks glikemik yang diamati responden diantaranya ada indeks glikemik yang rendah di bawah 55, ada 10 responden yang memiliki indeks glikemik rendah atau 13,0%. Ada juga responden yang memiliki indeks glikemik sedang di antara 56 sampai 69 yaitu 50 orang atau 64,9%, yang memiliki indeks glikemik tinggi responden 17 orang atau 22,1%. Selanjutnya yang diamati yaitu beban glikemik, di mana beban glikemik ini ada 3 patokan atau ini ada yang rendah. Yang rendah ini di bawah 80 beban glikemik. Beban glikemik yang sedang di antara 100, beban glikemik yang tinggi yaitu di atas 120. Responden yang memiliki beban glikemik rendah atau di bawah 80 berjumlah 8 orang atau 10,4%. Dan juga ada beban glikemik sedang, di mana beban glikemik sedang ini ada 100. Responden yang memiliki beban glikemik sedang berjumlah 37 orang atau 48,0%. Yang memiliki beban glikemik tinggi berjumlah 32 orang atau 41%. Selanjutnya yang diamati adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggang tidak obesitas sentral. 19 responden 24,7%, obesitas sentral 58 orang 75,3%. Selanjutnya tabel ketiga menggambarkan kekuatan massa otot, kebiasaan sarapan, dan aktivitas responden. Frekuensi sarapan 7 responden dengan indeks 9,1% tidak pernah sarapan.
14 responden frekuensi sarapannya 1-3 kali seminggu dan 56 responden selalu sarapan. Aktivitas fisik selanjutnya. 26 orang responden memiliki aktivitas fisik yang rendah, 46 responden memiliki aktivitas fisik yang sedang, 5 responden memiliki aktivitas yang tinggi. Selanjutnya ada kekuatan massa otot, di mana 40 responden memiliki massa otot yang lemah, 37 responden memiliki massa otot yang normal, dan tidak ada responden yang memiliki kekuatan massa otot yang kuat. Selanjutnya, ada hasil tabel atau gambaran asupan sarapan responden. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita DM atau diabetes mellitus tipe 2 adalah perempuan sebanyak 84,4% dan sisanya adalah laki-laki sebanyak 15,6%. Perempuan lebih beresiko untuk menderita diabetes mellitus tipe 2 dibanding laki-laki, yaitu 1,33 kali dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dipicu oleh adanya presentase timbunan lemak badan pada wanita yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, yang menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan sensitivitas terhadap kerja insulin pada otot dan hati. Sebagian besar 51,9% responden ini memiliki kekuatan massa otot yang lemah. Hal tersebut dapat disebabkan karena pada penelitian ini responden dikaji aktivitas fisiknya. Tidak spesifik mengarah kepada olahraga yang terstruktur, namun juga melibatkan kepada aktivitas sehari-hari, termasuk saat bekerja dan aktivitas di rumah. Pasien diabetes mellitus tipe 2 memiliki penurunan kekuatan massa otot yang menyebabkan pasien diabetes mellitus tipe 2 memiliki resiko lebih tinggi terhadap sarkopenia dibandingkan dengan pasien non-diabetes. Sebagian besar, 64,9% responden ini memiliki indeks glikemik kategori sedang. Semakin tinggi indeks glikemik makanan yang dikonsumsi, maka peningkatan kadar gula darah dalam tubuh semakin cepat. Setiap penambahan 1 unit IG atau indeks glikemik, maka nilai HbA1c akan meningkat sebanyak 2,3%, sehingga kontrol gula darah akan semakin buruk. 1 hari konsumsi makanan dengan IG rendah dapat menurunkan respons glukosa selama 24 jam. Selanjutnya, sebagian besar atau 48,0% responden ini memiliki beban glikemik kategori sedang. Beban glikemik menjelaskan kualitas dan kuantitas konsumsi karbohidrat dan juga asupan karbohidrat total yang dapat mempengaruhi kontrol glikemik pada pasien diabetes tipe 2. Beban glikemik mencerminkan respon insulin terhadap jumlah makanan yang dikonsumsi dalam 1 kali makan, sehingga dapat memperhitungkan makanan yang dikonsumsi dengan kadar gula darah. Sebagian besar 75,3% responden ini memiliki obesitas sentral. Obesitas sentral sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Gaya hidup seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan, merokok, dan konsumsi alkohol. Beberapa gaya hidup tersebut dapat mempengaruhi obesitas sentral dengan diabetes mellitus. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal penelitian yang diteliti oleh Istiana dan kawan-kawan yaitu faktor gizi yang meliputi kadar gula darah sewaktu, indeks glikemik, beban glikemik, lingkar pinggang, frekuensi sarapan, aktivitas fisik, dan kekuatan massa otot yang tidak normal dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Cimanggis, Kota Depok tahun 2019. Sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.